Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun
berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, menyembahmu semakin dalam dari hati ini, semakin mengerti bagaimana cara memuaskan hatimu. Setiap hari semakin jelas memandang wajahmu, semakin mengerti jalan-jalan yang kau tunjukkan, semakin mudah mentaatimu, karena kau hidup dalam kami. Tuhan, tak ingin terlepas dari Engkau selamanya, mentaatimu Tuhan. Engkaulah sumber kami, Engkaulah hidup kami selama-lamanya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak. Oh, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri,
Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, oh. Kaulah pengharapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segala. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segala. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Kaulah nafas hidup kami, Tuhan. Kau berkuasa, Kau bertata di hati ini selama-lamanya. Kami memuji-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan Kau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami boleh merasakan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan kehidupan yang daripada-Mu, Tuhan. Terang-Mu menerangi hati kami. Di dalam terang-Mu ada kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau nyata di tengah-tengah kami. Karena Engkau berkata demikian. Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami. Karena Engkau berkata demikian, Tuhan. Firman-Mu adalah kenyataan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Perkataan-Mu memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya. Mari silakan Tuhan. Oh, kami terus belajar menaklukkan pikiran dan hati kami ini, supaya terus dipenuhi dengan perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom semua. Langsung saja ya. Sekarang kita ke bab 32. Apa itu terang? Apa itu terang? Di masa lalu engkau semua sebenarnya menganggap transformasi pekerjaan Roh Kudus sebagai terang. Ada terang sejati setiap saat. Ya. Ada satu ini ya,
pemahaman yang baru ya menurut saya, yaitu perkataan yang mengatakan ada terang sejati setiap saat gitu ya. Itu semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan itu sanggup berbicara yang baru setiap hari. Itu membuktikan bahwa dia itu selalu baru setiap hari, selalu ada yang mencengangkan setiap hari dari dia, membuat dia itu menjadi benar-benar bisa menjadi pusat perhatian kita, perhatian semua ciptaan gitu. Nah, saudara, memang si jahat, saudara, sebetulnya sih bukan hanya si jahat ya, tapi dari manusia itu sendiri, karena memang ada kepintarannya gitu ya, karena ada memang sebagian dari Allah di dalam diri manusia itu, yaitu dari segi keajaiban, bisa membuat keajaiban juga gitu ya. Nah, saudara, sehingga sejak awal memang kan manusia itu kan sudah pintar berkarya gitu. Memang sudah naturalnya demikian gitu. Nah, jadi tanpa mengalami kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, maka manusia itu bisa menjadi, boleh dikatakan, liar dengan pikirannya, dengan otaknya gitu ya. Dan dia pun terus berinovasi gitu. Apalagi semenjak virusnya si jahat itu masuk kepada manusia, membuat manusia itu makin lama makin, boleh dikatakan, tidak mengenal Tuhan yang benar gitu. Kalaupun mereka menyembah Tuhan, itu memanfaatkan gitu, memanfaatkan Tuhan itu karena takut mati gitu ya. Jadi itulah kebanyakan orang beragama, alasan orang beragama ya, atau alasan orang mungkin menyembah Tuhan gitu. Nah, namun terang sejati yang dikatakan itu adalah, saudara, Tuhan itu sendiri, saudara, benar-benar membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Nah, tentu saudara, hanya orang-orang yang sudah mulai diterangi dan mengalami penghakiman. Mengalami penghakiman itu begini, saudara. Pastilah setiap orang yang dihakimi di hadapan Tuhan, itu tak ada mungkin bisa membenarkan dirinya. Itulah ciri kalau kita itu benar telah dihakimi oleh Tuhan. Makanya kan 2 orang yang masuk ke bait suci itu, yang dibenarkan justru pemungut cukai. Karena dia masih bisa datang ke bait suci, sementara dia gimana ya, dia itu bekerja untuk tentara musuh mereka, yaitu tentara Romawi ya. Dia kan orang Yahudi ya, dia orang Yahudi, namun dia itu harus memungut pajak gitu. Dari situlah dia makan gitu. Namun hati kecilnya itu gak bisa, harusnya seperti ini kerjaan saya, tapi gimana ya Tuhan gitu. Oke.
Nah, jadi saudara, dia itu datang kepada Tuhan itu, dia benar-benar menghormati kekudusan Tuhan gitu. Makanya dia memukul-mukul dirinya gitu. Tapi Tuhan katakan dialah yang dibenarkan. Oke ya. Jadi dalam taraf ini saudara, jadi setiap orang yang datang kepada dia yang benar-benar gini saudara, selalu dia memegang kebenaran bahwa dirinya yang lama itu tidak bakalan bisa menyenangkan Tuhan. Tidak bakalan bisa memuaskan Tuhan. Tidak bakalan bisa melayani Tuhan. Gitu. Ya, jadi saudara, kenapa Tuhan katakan barang siapa menyembahnya, menyembahnya dalam roh. Karena roh ini sebetulnya di hadapan Tuhan itu adalah rohnya. Jadi ini sebetulnya yang tidak terkontaminasi. Ini terpisah daripada manusia itu sendiri. Jadi manusia itu kan jiwanya ya yang lebih di ini. Karena jiwanya ini yang dominan, maka orang menganggap jiwa si manusia inilah yang menjadi dominan gitu, penentunya gitu. Makanya di area sini saudara, tekad kita memang diselamatkan. Namun tekad kita itu kalau dia masih condong kepada si jahat, maka tetap orang itu tidak akan bisa memahami jalannya Tuhan. Tidak akan bisa memberikan dirinya ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan seutuhnya. Ya, tempat tinggal Tuhan seutuhnya. Artinya begini saudara. Ketika Tuhan mau bertindak di dalam diri orang itu, ketika Tuhan mau membersihkan, Roh Kudus di dalam bentuk itu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu selalu berperang dengan orang itu gitu. Ya, antara misalnya dalam hal ketaatan kita. Dalam hal misalnya orang mengecewakan kita, kita melihat kejahatan dan sebagainya. Ya. Belum lagi dalam hal sisi kebaikan. Ya. Sisi jadi kebaikan dari sisi manusia lama kita itu tetap menjadi satu justru menjadi bahaya. Kan ahli Taurat itu kan orang Farisi yang masuk itu kan justru kan dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke dalam, tidak diterima oleh Allah gitu. Karena apa? Dia membenarkan diri. Ya, dia nggak bisa. Dan dia sampai kapanpun nggak bakalan bisa. Padahal dia baik loh. Gitu ya. Dia baik, dia ingin menjalankan Taurat. Dan dia menjalankan Taurat. Dengan baik. Dan Taurat itu adalah firman Tuhan. Namun dia itu tidak bisa mengikuti Tuhan yang baru. Yaitu pada waktu itu masuk ke kasih karunia. Sehingga orang-orang Farisi tidak bisa melihat kedatangan Tuhan secara manusia. Nggak bisa. Nah, demikian juga generasi berikutnya cenderung menjadi ahli Taurat. Ahli Alkitab. Malahan jadi dua kitabnya. Kan? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka bisa menceritakan semua kisah Daud lah, mereka mungkin bisa menceritakan tentang kedekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bla 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 semua gitu ya, bisa. Bahkan mereka bisa buat mujizat, iman mereka kuat untuk itu. Namun para murid juga iman mereka kuat.
Bahkan mereka mau sampai naik di atas kayu salib kan. Kami akan pergi bersama dengan kau. Kemanapun kau pergi, kami pergi. Nah, gitu. Bahkan kami siap mati bersama dengan engkau. Tuhan tegur kan? Tuhan tegur mereka kan? Karena mereka belum mengerti. Karena mereka masih bersaing satu dengan yang lain. Ada satu kebenaran kemarin yang harus kita pegang. Di dalam hadiratnya, di dalam dia, di dalam kerajaannya, kita semua sama. Dia nggak ada menganggap yang satu walaupun pekerjaannya banyak. Enggak. Ketika kita di hadapan dia sama semua. Wong dia merendahkan diri kok. Jadi kalau ada orang yang meninggikan diri, itu langsung keluar dari situ. Gitu. Keluar dari persekutuan itu. Dia langsung pindah, langsung tidak ada di rumah itu. Gitu. Sampai kena lagi, itulah yang namanya penghakiman. Dia datang mendadak ke rumah Tuhan. Oke? Nah, jadi saudara, ketika dikatakan ada terang yang sejati. Dulu kita sudah menganggap itu sudah lawatan. Dan pada waktu itu saudara kita mendapatkan lawatan itu, saya misalnya lah, saya pulang kampung itu. Benar-benar tidak ada niatan mau apa namanya ya, benar-benar mengalami Tuhan atau apa, tidak ada niat mau bertobat, itu nggak ada. Hanya saja pas pulang ada ibadah di rumah, gitu ya. Ya tiba-tiba begitu saja saya dilawat, gitu. Dan memang saya bertobat. Lalu saya berjumpa dengan abang saya di sana, kebetulan pulang juga. Dari situ, dari situlah saya balik ke Batam, lalu saya masuk. Itulah gereja kita yang dulu. Dan saya boleh melihat saudara dari situ, benar-benar melihat satu lawatan. Gitu. Sehingga benar-benar saudara dibawa untuk mengenal Tuhan. Gitu. Selanjutnya ada seorang pendeta yang menjelaskan tentang bagaimana intim dengan Tuhan. Jadi istilah intim dulu saudara itu sangat terbiasa dengan kata-kata itu. Lalu belajar menyembah Tuhan, lalu ada di menara doa, saya menjadi pendoa dan orang-orang pasti orang-orang yang dulu ya pasti mereka masih mempunyai itu. Tetapi apakah mereka mempunyai terang yang baru, terang yang sejati? Nah, disinilah letaknya perbedaan antara benarkah Tuhan sudah datang yang kedua kali atau tidak. Disinilah rahasianya. Apakah kita itu memiliki terang yang sejati? Bahkan terangnya itu baru setiap hari. Jadi kita mulai mengerti bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita. Nah, kalau kita masih kalau masih ada perasaan kita merasa kita lebih gitu. Nah, itu masalah yang harus disingkirkan oleh Tuhan. Itulah nanti rubah-rubah kecil gitu yang akan merusaki tamannya Tuhan, yang akan menggerogoti. Karena itulah permasalahannya si jahat gitu. Miliaran tahun dia melayani Tuhan, tapi dia mengharapkan upah. Upahnya cuma satu, dia ingin punya kerajaan sendiri, terpisah dari kerajaannya Tuhan. Kan itu juga masalahnya Wasti kan? Dia ingin punya kerajaan sendiri. Karena mungkin dia cantik kan?
Dia nggak mau menundukkan dirinya kepada raja. Bisa saja saudara, mungkin dia sudah ya selingkuh gitu. Tapi kan karena ini mungkin disimpannya rapat-rapat gitu. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita melihat ya, makanya disebutkan orang yang meninggalkan Tuhan itu sebagai orang berzinah. Berzinah dengan dunia ini. Makanya disebut dunia ini sebagai pelacur. Gitu ya. Nah, jadi saudara, semakin lama semakin kita akan mengerti bagaimana benar-benar menjadi seorang istrinya Tuhan. Ini dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi selalulah belajar untuk mulai mengerti bahasanya Tuhan. Jangan lagi pakai bahasa kita. Di dalam Tuhan itu nggak ada gender, saudara. Nggak ada. Sama saja. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Nggak ada gender gitu. Demi perkembangbiakanlah, makanya ada itu. Jadi sebetulnya satu saja. Jadi kita nggak boleh menganggap bahwa bapak itu laki-laki. Nah gitu. Jadi demi pengertian kita secara manusia lah, makanya ada istilahnya Roh Kudus itu layaknya seorang mama. Jadi kita tidak boleh terlalu jauh sekali berpikiran, karena kalau kita membuat seperti itu akan jadi bias nantinya gitu. Ya, namun ingat sekali lagi, itu pun pengertian itu penting bagi kita untuk kita boleh mendapatkan seluruh kesempurnaan Allah. Kalau kita bawa kepada pikiran kita manusia, maka kita akan teringat dengan kehidupan manusia kita yang lama. Kalau kita masalah dengan ayah kita, kalau kita dimarahin ayah kita akan datang berlindung kepada ibu kita kan. Ibu kita yang tidak tega, maka mungkin dia akan melindungi kita gitu loh. Nah, disitulah terpisah antara ayah dan ibu. Padahal harusnya nggak boleh terpisah. Nah, jadi orang yang tidak memiliki kasih yang utuh dari ayah dan ibu gitu ya, maka dia akan cenderung kalau dia itu kehilangan kasih bapak, ya kehilangan kasih ibu. Jadi dalam hubungannya dengan Tuhan, jadi ketika ada orang mengatakan Roh Kudus itu sebagai mama, maka kalau dia bermasalah dulu secara jasmani dengan ibunya, tidak mendapatkan kasih yang benar dari seorang ibu, maka dia akan memuja-muja Allah itu sebagai ibu. Gitu ya. Jadi disinilah kita boleh belajar yang benar. Ingat sekali lagi saudara, bahwa di satu taraf, di satu waktu tertentu, itu perlu bagi kita. Tapi sekarang, jadi jangan bingung ya dengan itu ya, jangan bingung dengan itu, karena sebetulnya Tuhan nggak membuat kita bingung gitu loh. Cuman itulah perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan. Sama dengan kedatangan Tuhan yang pertama, dengan sekarang kedatangan Tuhan yang kedua. Kita boleh menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Kita boleh menerimanya dengan baik. Itu karena apa, saudara? Itu kan hanya karena iman. Coba kita hidup dulu. Kita hidup di tengah-tengah mereka yang dulu.
Kan gunjingan-gunjingannya kan banyak sekali. Sama seperti sekarang. Mana yang benar beritanya? Misalnya lah begini, saudara. Misalnya lah orang tua kita waktu itu gitu ya. Dia itu mungkin agak negatif lah gitu. Atau benar-benar dia itu tidak dicerahkan oleh Tuhan gitu. Oke? Lalu pada waktu itu ketika tersiarlah kabar tentang bahwa Tuhan itu adalah Mesias gitu. Kenapa justru yang menolak itu orang yang mengetahui Taurat, yang mengetahui kitab nabi-nabi? Kenapa? Kenapa justru orang yang tidak tahu malah bisa menemukan Tuhan itu gitu? Kenapa justru penjahat yang keji itu boleh melihat Tuhan? Coba, berpikirkah? Perempuan pelacur, perempuan Samaria. Kenapa? Karena mereka itu sudah memang merasa gak bisa ditolong lagi saya. Perempuan yang kedapatan berzina itu, saudara. Apakah tak ada rasa dia ingin lepas dari situ? Apakah dia gak jijik dengan dirinya? Jijik dengan dirinya. Tapi saudara, dia sudah berusaha. Kenajisan di dalam diri dia gitu loh, saudara. Itu membuat dia nggak bisa lepas dari penjara itu. Walaupun dia berusaha. Jadi ketika dia melihat sendiri bagaimana dia benar-benar lolos dari kematian itu dengan tangan yang ajaib, dengan perkataan yang bisa mengusir, yang bisa meredakan semua kemarahan orang-orang suci itu. Sebetulnya kan dia itu juga, dia tahu kejahatan mereka. Cuman kan mereka tutupi dengan jubah mereka yang panjang kan. Dia tahu saudara mereka itu semua bagaimana. Tapi bagaimana membuktikan? Siapa yang dengar saya? Kalaupun saya bilang misalnya begini, oh bukankah kita ini semua orang berdosa? Oh nggak bisa. Sama seperti kalau kita misalnya lagi kalau dulu misalnya ya ditangkap polisi gitu, tilang gitu kan. Kan kita melihat ketika kita melanggar aturan gitu ya. Lalu kita melihat orang yang lain yang nggak ketangkap gitu. Loh kok orang itu nggak ditangkap? Nah, kan gitu kan. Nggak bisa. Urusannya sekarang dengan kita. Jadi saudara, sama dengan perempuan tadi gitu. Tapi ketika dia melihat Tuhan, bagaimana perkataannya itu benar-benar hidup. Jadi saudara, kalau seandainya kita hidup di zaman itu saudara, kita pasti tidak begitu mudah gitu loh untuk bisa mempercayai Tuhan itu. Pasti kita takut. Seperti orang tuanya, siapa itu yang orang buta itu? Bartimeus ya. Seperti orang tuanya dia ketika dicecar oleh orang-orang Farisi itu saudara. Sampai dia bilang, udahlah tanya sendiri, dia sudah besar kok. Dia sudah dewasa, bisa menentukan untuk dirinya sendiri. Saking takutnya ketika dicecar. Padahal tadinya saudara mereka sangat tahu bagaimana anaknya itu saudara buta.
Sejak dari lahir. Kok bisa dia melihat? Itu suatu mujizat. Pasti saudara dia sudah sangat senang, saudara. Dan mungkin anaknya ini cerita sama dia, kesaksian sama orang tuanya. Ada orang yang memelekkan mataku. Saya rasa itulah Mesias itu. Apakah iya suaranya kecil kah? Suaranya kecil? Enggak ya? Oke. Ngelek ya? Suaranya oke kah? Ini soalnya sini kan bilang itu. Ya, bilang lihatlah di enggak kok. Di si Rohana. Oke. Oke ya, suaranya oke ya. Di grup dibuat. Oke ya. Nah, jadi jadi saudara, justru mereka itu tidak bisa melihat Mesias. Sekalipun saudara, Tuhan sudah menunjukkan banyak sekali mujizat gitu. Tetap nggak bisa terima. Entah kenapa saudara. Tapi memang saudara, itu juga rencana Tuhan gitu. Karena kalau semua bisa mereka melihatnya, tentu Tuhan nggak akan naik di atas kayu salib. Nggak mungkin. Karena tujuan Tuhan adalah memang untuk itu. Untuk naik di atas kayu salib itu. Sebagai korban penebusan. Inilah tahapan kedua daripada pekerjaan Tuhan itu. Oke, jadi saudara, perbedaan yang sangat kontras dengan sekarang ini saudara, adalah tahapan yang ketiga ini adalah di mana dia itu menaklukkan gitu. Sekali lagi, dia ingin menaklukkan semua orang yang sudah menerima kedatangannya yang pertama. Dari nama pun sudah berubah. Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Sama. Tapi Tuhan pernah memang itu kan mengatakan kan akan mendapatkan nama yang baru. Gitu. Dan sekarang benar-benar kedatangan Tuhan yang kedua ini adalah di mana penaklukan atas seluruh ciptaan. Gitu. Karena yang utama adalah manusia, jadi yang ditaklukkan adalah manusia. Dan yang dikalahkan itu adalah kejahatan, kegelapan, mengusir kegelapan. Tetapi sekali lagi dengan caranya Tuhan. Jadi kalau Tuhan dulu beritakan, pergilah beritakanlah Injil, kan gitu kan? Baptislah mereka, ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu masa itu. Tetapi di kedatangan Tuhan yang kedua, dia harus menarik pulang semua untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang sudah menerima kedatangannya yang kedua, yang sudah mengalami, orang itu harus benar-benar menyelidiki dirinya. Jadi belajar nih. Kita ini jadi belajar sekarang memperhatikan bagaimana Tuhan itu bergerak di dalam kita. Kalau dulu istilahnya Roh Kudus. Ya.
Jadi saudara, Roh Kudus itu sebagai penolong katanya. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Kita pisahkan sedikit ya. Jadi ini berbeda dengan Tuhan yang berinkarnasi. Kita pisahkan sedikit ya. Untuk kita boleh mengerti. Jadi Roh Kudus itu atau Roh Allah itu dari pihak Allah. Jadi ada kita ya. Perhatikan sih, saudara. Ada saya, ada Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang datang kedua kali. Oke, ada kita pribadinya satu. Lalu ada Roh Kudus. Kita agak inikan sedikit dulu dengan Allah itu, dengan Bapa itu ya. Kita harus lupakan sedikit tentang istilah Bapa. Ya, lupakan sejenak. Gitu ya. Nah, jadi saudara, Roh Kudus ini itu mewakili Allah. Oke, mewakili Allah. Ini yang menolong kita. Ya. Jadi ini semua jadi Roh Kudus itu kan Pak Andreas mengajarkan kan seperti air juga ya, seperti kita itu di dalam ini gitu ya. Di dalam kayak candil gitu kan dibilang itu kan. Kita itu apa namanya biji-bijinya itu kan gitu kan. Oke. Nah, jadi itu semua sama ya, Roh Kudus seperti itu ada dalam kita untuk menolong kita. Oke. Nah, jadi saudara, ketika Roh Kudus ini menolong kita di area sini, di area itu, nah, disinilah kita belajar. Di sini kita akan diajari dan kita boleh begini, ngomong kayak gini. Oh gitu maksudnya ya Tuhan. Terus kalau yang kayak gini gimana? Disitulah peran Roh Kudus ngajarin kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa dalam wujudnya, dia berinkarnasi dalam kita. Itu persis dulu seperti Tuhan Yesus memahami bagaimana Roh Allah yang diam di dalam dia. Jadi dia belajar. Makanya sampai ada Elia dan Musa yang turun untuk menguatkan dia. Nah, kalau kita ini kan ada kitab-kitab mereka yang mereka pelajari, yang mereka ceritakan. Namun saudara, kalau saudara baca bukunya Rick Joyner itu bagaimana orang-orang kudus itu mereka share semua saudara kepada dia. Itu kalau saudara baca pasti saudara yakin itu nyata. Ya, jadi karena dari orang-orang itu yang bicara itu si Adam bicara, Hawa bicara, bahkan sang hikmat itu bicara gitu. Jadi di situ sih, ini kok beda ya? Apa maksudnya? Dulu pikiran kita, oh itu Tuhan aja, semua gitu. Tapi di situ itu berbeda-beda menyampaikan. Dan ketika dia itu dalam satu rasa kayaknya dia itu apa ya? Dia nggak mau memakai jubah kerendahan hati itu ya. Wow, itu tiba-tiba semua yang tadi itu yang datang ini dia itu hilang semua. Nggak tahu lari kemana gitu. Dia heran. Lalu dia tanya sama Raja Wali tua itu. Kenapa sih mereka meninggalkan? Kenapa kok mereka lari semua katanya? Iya karena kamu itu karena kamu itu nggak mau mengenakan jubah kerendahan hati, jubah yang jelek itu gitu. Karena pengenalan dia yang wah gitu. Nah, jadi saudara, dalam hal inilah saudara, jadi kalau saudara baca dalam pengalamannya Rick Joyner itu saudara akan mulai mengetahui kalau dia itu kan secara penglihatan gitu. Penglihatan terbuka, nyata gitu. Ya. Nah, itu nggak perlu kita harus seperti itu, nggak perlu. Justru Tuhan ingatkan kita bahwa berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Justru lebih berbahagia kita ini. Yang bisa percaya dengan iman telah melihat Tuhan. Sekalipun saudara, kita tidak melihatnya secara kasat mata jasmani.
Justru kalau melihat secara kasat mata jasmani itu tingkat yang paling rendah gitu loh. Karena itu bukan bukan itu yang diharapkan oleh Allah gitu. Tapi benar-benar semua ciptaannya ini benar-benar merasakan kehadirannya yang nyata. Buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya adalah karakter Allah itu, sifat Allah itu semakin lama saudara, itu semakin kita lihat dalam diri kita. Inilah kita itu belajar di kaki Tuhan. Inilah sebetulnya sekolah pengenalan akan Tuhan yang benar. Makanya saudara, Roh Kudus membantu kita. Jadi sekarang tidak perlu kita saling menyalahkan. Memang Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Memang Tuhan akan menyingkirkan. Kita nggak tahu saudara, mungkin di hadapan kita baik. Tetapi di luar kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu saudara bagaimana Yudas. Dia tahu. Tetapi dia tetap ada di sana. Dia nggak urusin. Dia nggak permasalahkan. Dia sabar saudara. Kalau Yesus itu adalah Paulus, wah udah lama sih saudara si Yudas itu ditendang dia. Itulah bedanya. Tetapi saudara, pada waktu itu saudara, orang-orang itu memuja-muja manusia. Makanya lahir istilah, aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas. Ada lagi yang mengatakan aku pengikut Kristus gitu loh. Sehingga mereka terpecah-pecah gitu. Karena dan pada waktu itu Paulus juga bingung gitu loh. Kenapa gitu. Nah di situ juga kebingungan kita kadang-kadang. Kebingungan saya juga. Kok bisa begitu Tuhan? Masa sih yang Tuhan yang nyata sekali ini, masa hanya menunjukkan diri kepada kelompok kecil ini kadang-kadang gitu. Kok bisa sudah sekian lama bersama-sama, kok bisa ya nggak bisa melihat mana kebenaran, mana bukan kebenaran? Kadang bingung. Nah, disinilah peran Roh Kudus menenangkan hati kita. Bisa lihat itu ya. Lihat Roh Kudus, lalu lihat Tuhan yang berinkarnasi itu, atau Tuhan yang datang kedua kali itu, yang datang ke rumah kita. Oke, lalu lihat pribadi kita di sana. Oke, lihat pribadi kita. Inilah yang belajar pribadi kita ini. Pribadi kita yang sudah diampuni dosanya ini. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang pribadi kita ini. Ketika kita berdosa, masalahnya jangan lagi kamu mempermasalahkan masalah, kamu minta ampun, nangis-nangis. Bukan itu masalahnya. Kamu harus kuat gitu. Kamu harus teguh percaya. Bukan itu yang dipusingkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa belajar. Kalau kita masih terpuruk di dalam masalah diri kita ini sudah sudah berdosa, melanggar atau apapun, kita nggak bisa belajar, saudara. Jadi makanya kita nggak perlu menangis terus di bawah kaki salib gitu loh. Tetapi kita sudah harus melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Itulah kuasa kebangkitan. Jadi saudara, kenapa Tuhan harus menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari? Adalah supaya mereka
teguh gitu. Lalu datang lagi pekerjaan berikutnya, yaitu Roh Kudus turun. Namun orang-orang yang membaca Alkitab, itu mereka itu ingin membuat jalan yang dulu lagi gitu loh. Mereka akan dituntun oleh itu, sama dengan bangsa Israel. Kenapa mereka sampai hari ini tidak bisa menerima Tuhan Mesias? Karena kesombongannya. Jadi sama dengan sekarang, saudara. Kenapa orang-orang tidak bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua? Karena kesombongannya. Karena kisah-kisah masa lalu, dan dia mempertahankan ini loh Tuhan. Padahal Tuhan yang dia pegang, yang dia sembah itu Tuhan yang lama, kira-kira begitu. Dia tetap dengan cara itu, padahal dia melihat dirinya tak bisa lepas dari dunia. Terjadi pergolakan. Dunia mulai memaksa. Kalau kamu ingin tetap bisa makan, kamu harus pakai ini, kamu harus ini. Saudara, kalau saudara perhatikan ya keadaan bangsa kita sekarang. Di tengah saudara, jadi akan ada satu ini akan bisa meledak, saudara. Meledaknya begini. Jadi perhatikan saudara bagaimana pemerintah mengeluarkan peraturan. Jadi ada kelompok tertentu yang sangat kuat, yang itu mau, yang pokoknya kayak tidak menganggap ini. Pemerintah. Tetapi saudara, rakyat menderita gitu. Oke? Jadi di tengah seperti itu, ini sudah pada tingkat ini benar-benar hari-hari ini saudara, bisa ke arah nanti saudara, kalau kita boleh melihat, bisa ke arah terjadi yang namanya sekali lagi seperti ke arah komunisme gitu. Ini bukan masalah partai komunis, bukan. Nah, jadi akan sampai seperti itu, saudara. Karena apa? Karena ini nggak bisa. Ini demi yang namanya kesejahteraan bersama. Itulah sebetulnya ciri-ciri kalau di dunia Barat mereka itu sudah sangat apa namanya ya, demokrasi mereka sudah sangat kuat. Gitu. Jadi sekali lagi, saudara. Sekali lagi iman daripada orang-orang percaya itu sekali lagi sedang diuji. Kamu ini milik Tuhan atau milik dunia ini? Oh, pelajaran kemarin itu sudah cukup, saudara. Dan kalau saudara memilih tetap ada di sini, saudara sedang memilih Tuhan. Oh, saudara, nggak bisa bilang begini, oh di sana ada Tuhan. Enggak, saudara, percayalah. Karena Tuhan akan menunjukkan sangat jelas kepada saudara. Jadi akan ketahuan mana benar-benar apa artinya mengundurkan diri. Saudara, perkataan-perkataan yang saudara dengar dari yang keras, yang lembut, yang persuasif, yang wah, berbagai macam cara Tuhan lakukannya. Dan saudara bisa alami sendiri. Saudara bisa merasakan roh Tuhan itu yang ada di dalam saudara, yang terus ngingatin saudara. Roh Kudus yang di dalam saudara yang sama dengan yang di dalam saya, itu mengingatkan kita. Mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Jadi kita mau bilang apa? Saudara mau bilang, oh itu kan
Parlin, itu kan dulu begini, itu kan dulu punya banyak kesalahan. Dia punya kayak gini, dia punya kayak gini. Seperti itulah yang dilakukan orang-orang terhadap Tuhan Yesus dulu. Tetapi saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kenapa Allah sangat meninggikan Yesus? Karena walaupun dia anak, tapi dia telah belajar menjadi taat. Saudara bandingkan dengan pemimpin-pemimpin masa sekarang. Apakah mereka berkata sejujur-jujurnya? Apakah mereka mencari pujian untuk dirinya sendiri? Saudara lihat, mana antikris, mana Kristus. Saudara bisa lihat itu dalam diri saudara. Antikrisnya bukan di luar, ada di antara kita. Bisa muncul di dalam diri kita. Antikris artinya itu adalah punya kehendak yang lain di luar kehendaknya Allah. Kristus kan artinya kan yang diurapi, yang dipilih. Jadi saudara, dalam hal ini ketika seseorang itu dipilih, bukti yang sangat jelas, saudara, yang kita boleh lihat dalam diri kita, pilihan Allah itu, sekarang itu, kedatangan Tuhan yang kedua yang kita terima dalam diri kita, membuat kita rendah hati. Membuat kita belajar terus di kaki Tuhan. Jadi saudara, sekarang semua kita ini boleh mengalami Tuhan sendiri. Kan sudah gamblang sekali kan saya jelaskan tadi. Bagaimana Roh Kudus, bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah itu, bagaimana pribadi kita. Sembari kita berjalan nih, ketika Tuhan mengatakan, waktunya sudah sangat singkat loh. Kita nggak tahu loh saudara. Kalau kita merasa begini, dulu kan kita sangat yakin sekali kan. Sama seperti orang-orang Kristen saudara, itu mereka sangat yakin sekali gitu kan. Tapi nanti ketika Tuhan berterus terang. Makanya kan orang yang di Matius 7 itu kan, yakin sekali loh pintu dibukakan. Begitu mau masuk nggak dibuka pintunya gitu. Yuk, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Semua mereka ceritakan tentang pelayanannya, kehebatannya. Aku tidak mengenal kamu, katanya. Waduh. Bukankah begini, bukankah begini, bukankah begini, bukankah begini. Bukankah aku penjaga menara, bukankah aku pendoa, bukankah aku begini, bukankah aku begini, bukankah aku begini. Aku tidak mengenal kamu. Orang itu sangat yakin bisa masuk loh. Makanya saudara, pengajaran tentang sekali selamat tetap selamat, itu kan bahaya. Apalagi hyper grace lagi, meninggi-ninggikan anugerah itu saudara. Tetapi pada kenyataannya, kemuliaannya untuk dirinya sendiri dia nggak tahu. Jadi benar-benar menikmati pujian manusia di bumi. Lalu ketika nanti mati, yakin masuk surga. Penipuan yang sangat luar biasa. Karena saya percaya Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam saya. Waduh. Itu orang-orang sombong, saudara.
Dan pasti ditolak oleh Tuhan. Lihat saja. Karena orang-orang itu, saudara, akan terus menipu orang-orang lain. Pasti kompromi dengan dosa-dosa orang lain. Sudah nggak apa-apa. Dia menikmati kesenangan dunia. Tetapi saudara, sekarang saudara kita menerima, aduh rasanya. Kalau kita nggak menanggalkan daging kita, aduh, disingkirkan. Kalau kita merasa, oh rasanya, wah pekerjaan Tuhan ini akan besar. Tiba-tiba Tuhan buat, Tuhan halangi gitu. Sengaja, saudara. Sampai kita benar-benar menaklukkan diri kita. Saudara, untuk mengenali si jahat di dalam diri kita, aduh, dia semakin pintar. Apa namanya itu ya? Apa namanya kalau ini? Kalau yang menyamarkan dirinya itu, binatang itu? Hah? Berkamuflase. Itu kamuflase bukan. Satu lagi. Bukan. Hah? Kan yang Menyamar. dia, kalau misalnya daunnya hijau, dia berubah jadi hijau gitu. Apa? Mimikri. Bunglon ya? Bunglon. Apa Bu istilahnya? Mimikri bukan, yang berubah warna. Kamuflase ya? Kamuflase sebetulnya. Berkamuflase kah? Bukan kan? Ada. Iya. Kamuflase atau mimikri? Iya kah? Bunglon lah namanya ya. Cuman ada istilahnya, bukan berkamuflase gitu. Oke, baiklah gitu ya. Jadi si jahat itu apa ya? Dia makin pintar gitu. Tapi memang dia dirancang jadinya demikian. Makanya dikatakan iblis itu jadi pelayan. Pekerja pelayan. Jadi dia hambanya Tuhan juga jadinya dalam hal ini. Jadi sebetulnya si jahat itu, saudara, dia nggak bisa buat apa-apa jadinya gitu. Dia nggak bisa melawan firman, supaya saudara ngerti, saudara. Walaupun rasanya rusak sekali, saudara, karena dia enggak, saudara. Apalagi dengan sekarang, dengan perkataan-perkataan ini, dengan kebenaran ini, dia makin nggak bisa berbuat apa-apa sebetulnya. Jadi cara tipuan dia, saudara, itu benar-benar kayak gini loh, saudara. Kayak dia kayak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi sebetulnya bekerja untuk Tuhan gitu loh. Tapi saudara, dia melakukan itu dengan senang hati ya, karena itulah apa namanya, disitulah dia itu mendapatkan gairah gitu loh. Sebetulnya sudah lama dia mau pensiun gitu loh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Udah capek dia gitu. Jadi bulan-bulanan terus sudah capek dia, saudara. Bahkan manusia lebih jahat dari dia gitu. Kalau dia kan karena dia mengetahui tentang Tuhan gitu. Udah kapok dia sebetulnya kan. Manusia itu karena dia manusia, nggak mengenal Tuhan yang roh gitu, sembarangan aja dia. Itu ingat nggak kemarin si Crazy Rich itu yang ditangkap itu, yang dia bilang apa? Tuhan sekalipun tidak bisa membuat saya miskin kali. Mau saya dengar itu dalam hati, aduh. Sampai bilang begitu loh. Tapi banyak loh orang yang mengatakan seperti itu, yang istilahnya benar-benar sampai apa namanya, mana Tuhan itu, tunjukkan Tuhanmu itu. Aduh. Baik ya.
Kita selesaikan dulu ya. Ini sebetulnya singkat aja. Ada terang sejati setiap saat, yaitu mendapatkan siapa Tuhan itu dengan mendekat kepadaku dan bersekutu denganku. Amin ya. Simpan dalam hati saudara, pegang. Tak ada yang sia-sia ketika engkau datang mendekat kepada Tuhan. Sekalipun rasanya mungkin engkau ngantuk atau apapun gitu ya, ketika engkau datang kepada Tuhan. Tapi engkau berniat, engkau masuk ke kamarmu yang tersembunyi. Engkau siapkan tempat itu. Benar-benar. Kalau nggak ada kamar tersembunyi, ambil selimut, gitu, tutup gitu. Selimut. Bahkan ketika engkau ngantuk sekali, engkau ingin ini, oke, bayangkanlah rohmu sedang berdoa di hadapan Tuhan. Wah, itu sudah harus jadi gaya hidup, saudara. Itu gaya hidup saya setiap hari, saudara. Sudah. Gitu. Ya, ingat sekali lagi, simpan dalam hati saudara, tidak ada yang sia-sia. Engkau paksakan dirimu terus masuk ke dalam hatinya Tuhan. Itu ada upahnya. Percayalah, upahnya Tuhan. Makanya kan Abraham menunggu sampai tidur kan? Tuhan lihat kesetiaan hatinya, dia ngotot. Memiliki wawasan mengenai firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan dalam firman-Nya, yaitu saat makan dan minum firman, merasakan roh di dalam firman Tuhan. Di dalam dirimu. Dan menerima firman Tuhan di dalam dirimu, engkau memahami siapa dia melalui pengalaman dan menerima penerangan Tuhan ketika berkomunikasi dengannya. Semua itu adalah terang. Engkau dapat dicerahkan dan mendapatkan wawasan baru mengenai firman Tuhan setiap saat ketika merenung dan berpikir. Jika engkau memahami firman Tuhan dan engkau merasakan terang baru, tidakkah engkau akan memiliki kekuatan dalam pelayananmu? Engkau semua sangat khawatir saat engkau memberikan pelayanan. Itu karena engkau semua belum menyentuh kenyataan. Dan engkau tidak memiliki pengalaman atau wawasan yang benar. Lihat itu. Karena kita belum memiliki wawasan yang benar. Kapan kita memiliki wawasan yang benar? Ketika kita datang kepada Tuhan dan memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan yang kita dengar. Kita harus memiliki waktu yang tenang ketika kita mendengarkan kembali. Makanya saya katakan berulang-ulang, ayo dengar ulang. Ambil waktu. Masa sih nggak ada, masa sih saudara nggak bisa korbankan waktu di luar ini? Tuhan kasih kita 24 jam. Masa kita nggak punya waktu 15 menit, 30 menit sendirian mendengarkan ulang? Kalau kita nggak ngerti, nggak ada yang mau kita doakan, nggak tahu kita yang mau kita doakan, dengar ulang perkataan-perkataan ini, ada rekamannya, saudara bisa dengar ulang. Tertuju mata saudara kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kalau saya bisa melakukannya, mendengarkan saya sendiri bicara, masa saudara nggak bisa? Kalau saya sendiri, kalau saya itu melihat diri saya sendiri, saya kan akan lihat si Parlinnya, saya paling kenal dong diri saya. Saya paling kenal dong mungkin kebohongan saya, paling kenal saya. Sandungannya mungkin masih lebih tinggi saya daripada saudara mendengarkan itu. Saya kan yang lebih tahu diri saya daripada saudara. Kapan saya misalnya berbohong kepada saudara? Kapan saya tidak jujur?
Pikiran-pikiran dalam pikiran saya. Saya kan yang mengetahui, bukan saudara. Artinya lebih gampang saudara untuk mendengarkan ketika misalnya di dalam rekamannya gitu loh. Tapi kalau saudara punya kebenaran yang lain atau saudara punya perenungan, udah bawa kepada Tuhan perenungan itu. Nggak perlu harus mendengarkan itu. Tapi yang saya alami ketika saya dengarkan ulang, saudara, saya bisa benar-benar mengalami ketenangan dan boleh menaikkan doa-doa yang belum pernah saya doakan sebelumnya. Dan pengenalan akan Tuhan makin melimpah. Sehingga saudara, seperti yang dikatakan di sini, bukankah engkau merasakan kekuatan ketika engkau melayani? Itulah yang saudara lihat setiap hari, saudara. Dan tahukah saudara, beban dunia ini, beban penyelamatan dunia ini, sekarang di-share kepada saudara. Bebannya Tuhan, beban hatinya Tuhan, kedalaman kasihnya Tuhan yang tidak tega melihat orang-orang dibinasakan atau dilemparkan ke jurang maut. Sekarang dia berbagi kepada saudara. Itulah rahasia hatinya yang paling dalam. Itulah artinya memerintah bersama dengan Tuhan. Oh, kita harus diajari, saudara. Bukan kita itu memerintah lalu kita dengan semena-mena. Bukan gitu, saudara. Kita harus turut mengalami. Di satu sisi dia ingin menyatakan kekudusannya. Di sisi yang lain, kasihnya sangat kuat. Itu bekerja. Ketika hal-hal tertentu menimpamu, engkau harus mengalaminya dengan sungguh-sungguh. Jika di lingkungan yang mudah dan nyaman engkau juga dapat hidup dalam terang wajah Tuhan, engkau akan melihat wajah Tuhan setiap hari. Di lingkungan yang terang dan mudah. Artinya saudara, di situ justru banyak godaan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Jika engkau melihat wajah Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan, tidakkah engkau akan memiliki terang? Engkau semua tidak memasuki kenyataan dan engkau selalu berada di luar mencari. Karena itu engkau tidak menemukan apapun dan kemajuan dalam hidupmu tertunda. Makanya Tuhan katakan, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan datang di sini, jangan percaya. Jangan fokus keluar. Sebaliknya, dekatkan diri saja kepada Tuhan di dalam. Bersekutu dengan cukup mendalam dan memahami kehendak Tuhan. Maka, bukankah engkau akan mendapatkan jalan dalam pelayananmu? Engkau semua perlu memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh. Jika engkau hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Ku dan memasuki jalan yang Kutunjukkan, bukankah engkau akan mendapatkan jalan? Jika engkau menemukan jalan untuk memasuki kenyataan, engkau juga mendapatkan jalan untuk melayani Tuhan. Itu sederhana. Lebih seringlah datang ke hadirat Tuhan. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Dan engkau akan memperoleh apa yang tidak engkau miliki. Engkau juga akan memiliki wawasan baru, pencerahan baru, dan engkau akan memiliki terang. Lihat semua saudara. Semua yang tadi saya ceritakan di awal, itu dijelaskan secara mendetail semua di sini. Itu seperti diulang-ulang, tapi rasanya perkataan itu, rasanya itu masuk dan rasanya itu setiap kata-katanya itu tidak ada yang salah gitu. Nggak ada, kayaknya dia itu perkataannya itu kayak tertata rapi gitu. Dan saudara, ketika saya sering memperhatikan gitu ya, ketika perkembangan dari yang ini ke ini ke ini gitu, ketika saya bicara gitu ya, saya benar-benar memperhatikan itu Tuhan gitu. Dan saudara, ketika bilang itu saudara, ada satu ketenangan dalam hati saya.
Si pintu kesombongan, si roh kesombongan itu tidak bisa dia mempengaruhi gitu. Ada satu perasaan kuat karena dia berfirman, jangan takut. Karena saudara, kalau kita takut, kita tidak akan bisa dengan bebas menceritakan Tuhan. Menceritakan bagaimana Tuhan itu. Nggak akan bebas. Kalau ada rasa was-was gitu, jangan-jangan. Semua perasaan itu hanya bisa dikalahkan ketika kita dengan mantap setiap hari duduk di kaki Tuhan. Memandang dia, merenungkan dia, berpikir. Oh saudara akan mengalami, saudara seperti dikelilingi oleh, dikelilingi oleh roh-roh yang baik. Roh kesetiaan, roh kejujuran, apa saja, roh yang baik. Ketekunan gitu ya. Roh yang gagah perkasa gitu ya. Roh nasihat gitu ya. Itu saudara seperti dibentengi semua. Sehingga pasukan si jahat itu akan mundur setiap kali menghadapi saudara. Dan saudara bisa merasakan ketenangan, kemantapan, damai sejahtera, kebahagiaan. Dan itu meningkat setiap hari. Dia akan limpahi kita dengan terangnya. Dia limpahi kita dengan hidupnya. Oh, terpujilah Tuhan untuk segala hikmat dan pengajarannya. Mari kita berdoa saudara. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, semuanya bersama-sama dengan Engkau. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Apapun pekerjaan kami hari ini, kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Jumlah orang-orang yang mengasihi Tuhan akan terus bertambah. Yang mengenal Tuhan. Jumlah orang-orang yang akan Kau bawa ke tempat ini. Bersama-sama dengan kami. Engkau akan kumpulkan orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur segala kemuliaan bagi Engkau. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.